Hey Joe, kali ini saya akan solo hiking ke Gunung Burangrang, tepatnya di daerah Bandung Barat, Cisarua, Lembang. Jika penasaran, tonton terus ya. Oh ya Joe, lusa saya akan mendaki ke Gunung Burangrang dan pendakian saya masih solo hiking juga dengan konsep ultralight hiking gitu. Dengan maksudnya ultralight backpack gitu, backpacking. Jadi ultralight ini sebenarnya membawa barang-barang yang sederhana atau paling ringan gitu dengan fungsi yang sama gitu dengan fungsi yang sama dan tidak menghilangkan unsur safety tersebut gitu. Nah ini untuk yang barang yang saya bawa, saya memakai kantong ultralight dari Triple Outdoor Larantuka namanya, kapasitasnya 30 liter. Ini sleeping bag dari Big Adventure. Saya ini bulang beli secondan, dan ini jaket windbreaker saya juga beli secondan. Ini top 10 dari Utara. Ya ini saya beli tumbler agar tidak ramah lingkungan lah. Saya beli 2 tumbler itu 2 liter sekitar 1 liter. Jadi saya biasanya untuk 2 hari 1 malam mengambil 3 liter, 1 liter lagi saya beli gitu. Nah ini untuk nesting saya beli di Borma lah, di toko swalayan gitu lah, toko serba ada ya di Borma. Murah, ini harganya cuma 25.000. Ini udah bisa sama cangkir sama mangkoknya gitu. Ini untuk kompor spiritus. Ini windshieldnya saya ngambil dari bekas kaleng susu. Ini untuk sendok segarpu. Ini kompas saya selalu bawa. Ini untuk peralatan survival kit, emergency blanket, fire starter. Ini kaos kaki, dan ini tali juga. Oh ini pasak juga ya, pasak aluminium. Dan ini bantal tiup. Ini dalamnya footprintnya saya dari plastik PE. Ini untuk dokumentasi saya, ada kamera pocket ya yang ada gimbalnya gitu. Terus ini tripod, headlamp saya cuma bawa satu aja, pisau. Ini pisau. Ini power bank sama charger. Nah ini kanebo, ini alat kebersihan saya. Dan ini jas hujan. Dan ini yang paling penting P3K juga. Nah ini untuk buat foot warmer saya gitu. Dan ini buat sendalnya lah dari hadiah undangan ini. Oh iya, ini matras saya dipotong jadi setengah, dimutil lah kalau namanya, dimutil dipotong. Nih matras yang saya bawa. Oke, cuma itu saja ya barang-barang yang saya bawa. Pada pukul 12.50 saya pun sampai di base camp Gunung Burangrang via Lagok Haji. Untuk Gunung Burangrang ini ketinggiannya sekitar 2050 mdpl. Ya katanya cocok untuk pemula sih. Oke Joe, saya sekarang solo hiking lagi. Sekarang tepatnya saya mau ke Gunung Burangrang via Lagok Haji. Oh ya, untuk kesini simaksinya sebesar 20.000 lah. 20.000, jadi 15.000 saya buat parkir, 5.000 lagi buat masih ikhlasnya. Oke, jadi saya mulai dari tadi di base campnya sekitar jam setengah 2-an. Sekarang ini mau mulai trekking ke atas. Oke, jalannya ke sana. Oke, jauh. Buat trek Gunung Burangrang ini, vegetasinya tertutup, jadi kalian nggak usah khawatir untuk kepanasan ya. Itu jauh, kayaknya itu puncaknya, puncak Gunung Burangrang. Oh ya jauh, buat Gunung Burangrang ini pas dari base camp ke pos satunya ini lumayan landai, jadi nggak terlalu capek lah, masih bisa uh, apa sih, ngatur ritme. Oh ya jauh, saya tadi dapat info dari pendaki yang turun, katanya dari base camp ke puncak itu kalau cepat 2 jam setengah, kalau nyantai nyantai
sekitar 3 jam lebihan lah. Oke, kalau gitu saya terus lanjut ya. Semangat. Saat trekking, saya pun melihat banyak pendaki yang turun dan yang naik juga. Dan saya pun berpikir, kemungkinan di atas nggak akan terlalu banyak soalnya saya lihat yang turun juga banyak. Jauh, jadi tadi itu estimasi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 20 menitan kalau saya tadi. Rombongan di mana, Kang? Oh, itu Purwakarta. Kata satunya. Ya, Kang? Iya. Jauh, ini trek untuk dari pos 1 mau ke pos 2-nya. Kelihatannya lumayan terjal lah. Hampir-hampir mirip kayak jalur Cikuray kalau menurut saya gitu. Oke. Terus saya sekarang ini mau jalan ke pos 2. Jalurnya udah lumayan terjal. Udah mirip kayak jalur Cikuray, tapi nggak setanjak jalur Cikuray gitu. Oke, langsung terus lanjut aja jauhnya. Katanya juga di atas udah banyak orang yang ngecamp. Jadi saya takut nggak kebagian lahan untuk shelter, oke? Oke, jauh. Jadi tadi tuh saya tuh ngelewatin pos 2. Jadi tadi pas nanya ke pendaki lain, katanya, udah kelewat kalau pos 2. Katanya langsung ke pos 3 aja. Katanya bentar lagi, nggak tahu berapa menit. Jadi saya tadi nggak bisa ngeprediksiin dari pos 1 ke pos 2. Tapi jalannya lumayan terjal itu dari pos 1 ke pos 2. Dan ini dari pos 2 ke pos 3, jalannya bener-bener mantap. Udah mirip kayak jalur Cikuray lah. Kalau menurut saya. Oke, masih semangat. Oke, jauh. Saya sudah nyampe di pos 3. Jadi estimasi dari tadi saya langsung ke pos 1, dari pos 1 langsung ke pos 3. Jadi pos 2 nya kelewat karena saya nggak ngeliat. Jadi estimasinya itu saya tuh tadi dari pos 1, estimasinya itu saya dari pos 1 jam 13.50 nyampe sini jam 14.25an. Jadi sekitar berapa? Hampir 35 menit. Kebilang cepet atau lambat itu saya kurang tahu sih. Jadi mau langsung lanjut aja. Oke. Nice. Saat saya trekking, banyak pendaki yang turun bilang ke saya, kalau di atas sudah penuh banget untuk bikin shelter atau bikin tenda. Jadi nggak akan memungkinkan lah katanya. Kalau mau, bikin shelter aja di bawah sebelum puncak. Saya pun berpikir, sial sekali saya ini. Karena datangnya terlalu telat, kesiangan lah. Jadi saya memutuskan untuk buru-buru agar masih ada tempat untuk membuat shelter gitu. Dikarenakan kan saya cuma 1 orang dan saya juga hanya membawa top tent kecil. Oke, jauh. Trek pos 4 ke pos 5 nggak seterjal dari pos 3 ke pos 4. Jadi lumayan terjal tapi nggak terlalu terjal banget. Jadi masih bisa nyantai, atur ritme, atur napas gitu. Oke. Mungkin yang baru saya lihat yang paling terjal ini tanjakannya. Nyampe atas banget tuh. Oke, langsung lanjut jauh. Dan saya sekarang ada ketinggian 1890-an lebih gitu, mau ke 1900. Jadi kemungkinan nyampe puncak setengah jam lagi, sekarang jam 15.20an. Kemungkinan jam 4 lah nyampe puncak. Kebilang nyantai sih, soalnya saya jalannya nyantai, nggak buru-buru. Terus banyak istirahat buat ngerekam juga, buat ngambil gambar. Ya karena inilah resiko solo hiking. Mau nge-vlog tapi ya gini resikonya sendiri. Jadi pas ngetek gambar misalnya naik turun lagi ambil kamera, nah gitu capeknya, aduh. Ya mau nggak mau saya sekarang pas trekking mengambil dokumentasinya tidak sebanyak kayak biasanya lah.
jadi mengambil seadanya dikarenakan buru-buru, ditambah lagi ya kurang menikmati perjalanan lah pokoknya. Itu puncak jauh, bentar lagi. Ayo semangat. Pada pukul 15.40 saya pun sampai puncak Gunung Burangrang, dan hanya satu untuk pikiran saya di sana, yaitu untuk mendirikan shelter agar saya bisa langsung istirahat dan makan. Saya pun bersyukur bisa mendirikan tenda dan mendapatkan tempat yang lumayan enak. Tetapi saya berpikir, untuk malam ini sepertinya tidak akan bisa tidur nyenyak. Tapi kita lihat saja nanti. Saat menjelang maghrib pun, saya pun disuguhkan oleh pemandangan yang indah saat di atas Gunung Burangrang. Tapi setelah mendapatkan pemandangan indah ini, saya mendapatkan keadaan yang membuat saya kurang nyaman, dikarenakan saat malam tiba banyak orang yang menyetel speaker aktif sehingga membuat istirahat kurang nyaman lah intinya. Matahari pun muncul dari ufuk timur. Saya mendapatkan pengalaman berharga dalam pendakian ini. Menurut saya, pengalaman itu tidak hanya semata mendapatkan sesuatu, melainkan pengalaman itu harus dimengerti nilai dan esensinya. Karena sesuatu yang benar-benar dipelajari itu pasti tak akan pernah mengkhianati. Kurasa alam di Nusantara ini sudah tidak sabar menanti, sehingga aku pun tak sabar untuk mengarungi bumi Nusantara ini. Jauh untuk camp, untuk muncak ke Gunung Burangrang di malam minggu mungkin menurut saya tidak direkomendasikan, dikarenakan di puncaknya juga tadi penuh banget, nggak nyaman lah pokoknya. Mungkin kalau direkomendasikan hari-hari biasa, kalau nggak malam Senin. Tapi untuk view-nya mantap lah, kayak gini tuh lihat. Oke, nggak akan nyesel sih, untuk view-nya juga bagus. Ini untuk logistik pendakian singkat saya. Biasanya untuk 2 hari 1 malam ambil oat 1, bisa 2 kali makannya oat milk, green regen, pasta, sama cornet, sama satu lagi super bubur biasanya dibawa. Itu buat 2 hari 1 malam. Untuk berangkatnya sekitar jam 12 siangan lah. Kalau berangkat dari pagi biasanya bawa nasi bungkus ke atasnya. Seperti biasa, pasta lagi sekarang sama cornet ya. Mantap. Harus enak kalau makan ya. Mungkin cukup sekian untuk pendakian saya ke Gunung Burangrang. Jadi solo hiking ke Gunung Burangrang down ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Tunggu video selanjutnya ya, di next trip selanjutnya. Oke.